6. Rasa malu kecil. Saat Zhang Han melihat wajah Ziyan yang merah padam dengan mata indahnya yang berkedip-kedip, hatinya pun merasa sedikit tergoda. Ayah, apa yang kamu lihat? Meng Meng menirukan nada bicara Ziyan, menatap dengan mata besarnya, mencibirkan mulut kecilnya saat berbicara, penampilan mungilnya sungguh imut. Melihat itu, Zhang Han menggelengkan kepalanya dan terkekeh, dia menatap Ziyan dan berkata, ayo kembali dulu, pakaianmu basah semua, kamu pasti tidak nyaman. Ya. Ziyan menepuk dahinya pelan. Tidak hanya dia basah dan tidak nyaman, tetapi cara Zhang Han memandangnya juga terasa tidak nyaman. Bajingan ini selalu menindasku, karena aku ibunya Meng Meng. Ziyan mendengus dalam hatinya, tetapi dia tidak mengungkapkan semua ini di wajahnya. Sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia tidak memperlakukan Zhang Han sebagai orang luar. Kalau tidak, lupakan saja ekspresi seperti itu, Zhang Han bahkan tidak akan melihat wajah Ziyan yang tersenyum. Setelah Ziyan bangun, Zhang Han menyingkirkan payung dan bantal. Saat itulah Meng Meng teringat pesawatnya yang dikendalikan dari jarak jauh. Ia berbicara dengan sedikit cemas, aduh, papa, pesawatnya jatuh. Kita akan menyelamatkan pesawatnya. Baiklah. Zhang Han hanya menjawab dan hendak pergi mengambil pesawat. Namun, saat Zhang Han melangkah maju, si hitam kecil yang ada di sampingnya berteriak dan berlari menghampiri. Kecepatannya sangat cepat, dan keempat kakinya bergerak ke atas dan ke bawah. Ia tak berdaya, ia adalah pengurus kecil wilayah itu. Ketika Zhang Han menyadari bahwa ayamnya berkurang 2 ekor, si hitam kecil merasa telah menimbulkan masalah, dan kini, ia ingin tampil lebih baik lagi. Kecepatan Little Black luar biasa. Setelah berlari sekitar 10 detik, ia tiba di tepi kolam. Dengan sekali lompatan, seluruh tubuhnya melonjak lebih dari 1 meter, dan ia membuka mulutnya untuk menggigit pesawat kendali jarak jauh yang tergantung di pohon holi. Celepuk. Si hitam kecil jatuh ke dalam kolam lalu berenang dengan tenang. Wajahnya tampak memuja saat ia datang bersama pesawat. Sebenarnya, jatuhnya Ziyan ke air ada hubungannya dengan Zhang Han. Biasanya, si hitam kecil yang akan mengurus urusan wilayah, dan ketika Zhang Han memanggil si hitam kecil, hal itu akan terjadi. Jika si hitam kecil ada di sini, pasti dia tidak akan membiarkan Ziyan melakukan hal berbahaya. Tetapi jika Ziyan tidak jatuh ke dalam air, Zhang Han tidak akan dapat melihat sosoknya yang cantik dan ekspresi malunya. Si hitam kecil sangat kuat. Meng Meng mengambil pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh, mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Little Black. Si hitam kecil dengan gembira berputar-putar di sekitar Meng Meng beberapa kali. Melihat ini, Zhang Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ia melihat tatapan si hitam kecil diam-diam mengamatinya. Itu hanya mencuri 2 ekor ayam, apa masalahnya? Zhang Han tidak pernah berencana untuk menghukum si hitam kecil sejak awal. Sebagai anggota klan yang sama dan juga pengurus wilayah, perlakuan terhadap si hitam kecil tentu saja tidak buruk. Setelah Meng Meng mengucapkan selamat tinggal kepada Little Black dan anjing-anjing lainnya, dia bersiap meninggalkan gunung bersama Zhang Han dan Ziyan. Sesampainya di depan mobil panda, Zhang Han berpikir sejenak, lalu melepas jaketnya, menyampirkannya di tubuh Ziyan, dan berkata, pakailah, jangan sampai masuk angin. Ekspresi Ziyan terhenti sejenak, lalu dia menepuk dahinya pelan. Dia duduk di kursi belakang bersama Meng Meng, dan baru ketika Zhang Han hendak masuk ke mobil, ia teringat air yang murni. Ia pun melupakannya. Saya perlu mengambil sesuatu. Zhang Han berkata sambil berbalik dan berjalan menuju Gunung Bulan Baru. Ziyan menatap punggung Zhang Han dari kereta dan mendengus. Dia bahkan bilang jangan sampai masuk angin. Di hari yang panas seperti ini, jelas-jelas dia memakai bajunya yang kebesaran untuk menutupi tubuhnya. Kalau dia takut masuk angin, kenapa dia tidak memberinya baju lebih awal? Kenapa dia harus turun gunung? Meskipun ia memikirkan hal ini dalam hatinya, Ziyan tetap merasa nyaman. Lagi pula, dari detail kecil ini, ia tahu bahwa Zhang Han masih peduli padanya, dan akan sedikit canggung jika ia benar-benar kembali seperti ini. Zhang Han kembali ke pohon petir yang dan mengisi ember susu kecil dengan air yang murni, lalu dia turun gunung lagi dan berkendara kembali ke restoran. Awalnya, Zhang Han berencana bermain hingga siang hari sebelum kembali. Namun, karena Ziyan terjatuh ke air, mereka kembali lebih dari 1 jam lebih awal. Itu juga karena dia jatuh ke air sehingga mereka harus menunggu begitu lama untuk makan siang. Kembali ke ruang makan, Zhang Li sedang mengobrol dengan Zhou Fei. Ketika mereka melihat Zhang Han dan Ziyan basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki, mereka terkejut. Oh, Kakak Yan,
kita baru kembali dari gunung sebentar. Apa yang kamu, dan kakak ipar lakukan? Apa kamu sedang bermain bebek Mandarin? Tanya Zhou Fei dengan ekspresi, aku terkejut. Gadis bodoh, apa kau bicara omong kosong? Biar ku jahit mulutmu. Ziyan melotot tajam padanya. Enham, bukan itu, tapi mama. Dia ingin membantu Meng Meng jatuh dari pesawat, tapi mama malah jatuh ke air. Papa terbang cepat, dan menyelamatkan mama. Meng Meng menjelaskan apa yang terjadi sambil cemberut. Dia melihat Zhang Han terbang di atas air. Meskipun Meng Meng tidak mengerti apa arti besar dan tinggi melangkah di atas air, tetapi dia merasa papa sangat keren saat itu. Zhang Han tertawa sambil mengusap kepala Meng Meng. Ia tidak keberatan membiarkan keluarganya melihat bagaimana Meng Meng menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, mereka akan menyadari lebih banyak hal, dan Zhang Han akan mengajak keluarganya untuk berkultivasi di masa depan. Ada banyak kebenaran dalam pepatah ini bahwa seorang pria dapat menaiki jalan menuju surga. Lebih jauh lagi, langkah pertama Zhang Han di permukaan air bukanlah benar-benar melangkah di atas air, itu hanya berdasarkan pada anggapan bahwa ia dapat berlari sejauh jarak tertentu di dalam air dengan kecepatannya saat itu. Dengan kekuatan Zhang Han saat ini, ia hanya bisa berlari beberapa ratus meter di permukaan air. Untuk melangkah di permukaan air, ia harus mencapai tahap dasar yang dapat memancarkan energi spiritual. Ayo kita ganti baju. Setelah mengatakan itu, Zhang Han dan Ziyan menuju ke lantai 2. Pada saat ini, Zhang Li juga menggoda. Kak, kemarin kamu bilang mau tidur di sofa. Tapi kamu bilang hari ini kita ganti baju. Hehe, sepertinya hubunganmu dan kakak ipar baik-baik saja. Ziyan yang berjalan di depan hampir terhuyung, dia tidak menoleh ke belakang, wajahnya sedikit memerah, dan cepat-cepat berjalan menuju lantai 2. Ini semua salahmu. Setelah memasuki kamar tidur, Ziyan memutar bola matanya ke arah Zhang Han dengan suasana hati yang buruk. Ia bahkan tidak menyadari betapa menawan dan menyentuhnya nada bicaranya. Zhang Han bingung. Kenapa kau menyalahkanku? Di sisi lain, setelah Ziyan mengatakan itu, dia mulai mengobrak-abrik pakaiannya di dalam koper, sementara Zhang Han mengeluarkan satu set pakaian kasual baru dari lemari pakaiannya, dan pergi ke kamar tidur kedua untuk berganti pakaian. Ketika Zhang Han keluar, pintu kamar tidur utama masih tertutup. Kemungkinan besar, Ziyan masih berganti pakaian, jadi Zhang Han langsung turun ke bawah. Di kamar tidur utama, Ziyan melepas pakaiannya yang basah dan menyingkirkannya. Sebenarnya, ia mengenakan pakaian dalam putih, tetapi tetap saja, pakaian itu memperlihatkan sosoknya yang sempurna dan anggun. Kamu pakai yang mana? Melihat pakaian di depannya, Ziyan bingung bagaimana memilih. Terkadang, orang selalu kesulitan memilih pakaian, dan banyak wanita yang bolak-balik saat berdandan, sehingga memudahkan pria. Karena mereka tidak punya cukup pakaian. Yang mana? Ziyan menatap pakaian cantik yang dibelikan, Zhang Han, untuknya dengan ekspresi agak ragu. Dia baru saja memberikannya kemarin, dan aku sudah memakainya hari ini. Tidakkah menurutmu itu agak buruk? Apakah dia akan terlalu banyak berpikir, apakah dia pikir aku menyukainya? Seperti dia, bagaimana mungkin? Aku tidak akan memakainya. Tatapan Ziyan kembali ke bagasi, memilih lagi dan lagi, tetapi ia masih belum bisa mengambil keputusan. Karena itu, tatapannya kembali tak bisa berhenti tertuju pada pakaian itu, mengulurkan tangannya, ragu-ragu bergumam. Pakaian yang dipilihnya cantik, dan penglihatannya juga bagus. Jadi, kenapa aku tidak memakainya? Bukan karena dia. Pakai saja ini. Pada akhirnya, Ziyan masih mengenakan pakaian itu, dan tubuh bagian bawahnya dipadukan dengan celana pendek super. Saat ini, semua orang di lantai bawah sedang duduk di meja makan. Zhang Han memeluk Meng Meng dan berinteraksi dengannya dalam pelukannya. Saat Ziyan menuruni tangga, mata semua orang tertuju pada Ziyan serempak. Melihat Ziyan berjalan dengan anggun, mata semua orang berbinar. Jika Ziyan di pagi hari dikatakan berpakaian bak angin olahraga, maka Ziyan di masa kini memiliki gaya yang imut, namun liar. Wow, indah sekali. Meng Meng tak kuasa menahan diri untuk melambaikan tangannya dan berkata. Mendengar pujian putrinya, mulut Ziyan terangkat sedikit, lalu berjalan mendekati Meng Meng dan duduk di sisi kirinya. Aduh, Kakak Yan, kamu benar-benar tahu cara berdandan yang semakin keren. Cek, kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya, mungkinkah? Zhou Fei ingin sekali mengoloknya.
Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ziyan membuka mulutnya terlebih dahulu. Ada yang ngomong-ngomong kosong. Jangan coba-coba minum air sebanyak itu. Bersendawa. Zhou Fei berhenti dan berhenti bicara. Ia bersendawa dan menatap Ziyan, ekspresinya langsung berubah patuh dan berkata. Ada air kecantikan. Ah. Kakak Yan, kau yang terbaik. Kakak Yan, kau sangat cantik. Aku tak akan bicara sembarangan lagi. Aku janji, aku bersumpah, aku tak akan bicara sembarangan lagi. Ingat saja, Ham. Ziyan mendengus, menatap Zhang Han, dan berkata, berikan airnya pada Fei Fei. Ya, kami sudah menyiapkan banyak hal kali ini. Kalian semua bisa minum sedikit lagi. Zhang Han mengangguk, lalu berdiri dan berjalan keluar. Hehehe, kakak ipar memang yang terbaik. Zhou Fei berkata dengan gembira, terima kasih, kakak ipar. Ziyan tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya mendengar kata-kata ini. Ternyata, janji-janji perempuan hanyalah janji dan sumpah. Itu hanya kata sederhana. Zhang Han segera membawa ember air kembali. Pada saat yang sama, Zhou Fei sudah menyiapkan beberapa gelas, bahkan untuk Zhao Feng. Zhang Han mengambil air dan menuangkannya untuk semua orang. Kali ini, jumlahnya cukup untuk diminum semua orang. Zhao Feng sama sekali tidak sopan, ia sangat penasaran dengan air seindah ini. Setelah meminumnya, Zhang Han, Ziyan, Zhang Li, dan Meng Meng tidak banyak bereaksi, tetapi reaksi Zhou Fei dan Zhao Feng sangat intens. Belum sampai 2 detik setelah meminumnya, perut mereka berdua terus bergemuruh. Bab 97. Meng Meng ingin mendengarnya. Untungnya, ada kamar mandi di lantai atas dan bawah restoran. Zhou Fei naik ke atas, dan Zhao Feng di bawah. Sekitar 20 menit kemudian, mereka berdua keluar dengan wajah penuh semangat. Kakak Yan, lihatlah. Lihat apakah kulitku mulus atau tidak. Hahaha. Zhou Fei begitu gembira sampai-sampai ia tak bisa menutup mulutnya. Setelah berlari, ia mendekatkan wajahnya ke sisi Ziyan agar Ziyan bisa melihatnya. Tanpa menunggu Ziyan berbicara, Zhou Fei sekali lagi mendekatkan kepalanya ke sisi Meng Meng dan berkata, ayo Meng Meng, kulit bibi Fei Fei sangat bagus saat ini. Apa? Tanya Meng Meng bingung. Cium satu. Zhou Fei mengulurkan jarinya dan menunjuk pipinya. Ham, tidak, papa tidak akan mengizinkannya. Meng Meng menolaknya tanpa malu. Ia lalu mengulurkan tangan dan mendorong kepala Zhou Fei ke belakang. Si kecil tahu, dia tidak boleh mencium orang lain, dan terlebih lagi tidak boleh membiarkan orang lain menciumnya. Kalau tidak, papa pasti marah. Kalau nggak mau, ya sudah, jangan. Zhou Fei mendengus pelan, sama sekali tidak peduli. Dengan air kecantikan, kulitnya memang akan lebih baik, tapi ia sangat senang. Lalu dia duduk di sampingnya dan mulai mengendus-endus di cermin kecil itu. Bos, air ini. Zhao Feng duduk di samping Zhang Han, dengan nada tidak percaya. Berbagai macam produk kecantikan dijual di pasaran, tetapi dia belum pernah mendengar ada yang bisa memperbaiki kulit seseorang seperti efek minum air tadi. Ada pepatah lama, rambut seseorang panjang dan pengetahuannya pendek, tetapi Zhao Feng merasa bahwa di restoran ini, selain pemiliknya, semua orang lain, terlepas dari usia atau jenis kelamin mereka, telah menjadi picik. Menghadapi kata-kata Zhao Feng, Zhang Han tidak menjelaskan, bahkan jika dia memberitahu mereka tentang harta roh, mereka tidak akan mengerti. Batuk. Saat berbicara, Ziyan tiba-tiba terbatuk ringan, matanya yang indah menatap Zhang Han, dan berkata, haruskah seseorang memainkan lagu untuk kita? Papa main piano, Meng Meng juga mau main piano, papa, ayo cepat. Mendengar itu, Meng Meng teringat mama yang masih belum tahu kalau mama bisa main piano, jadi ia dengan cemas mengulurkan tangannya, ingin memeluk Zhang Han. Melihat itu, Zhang Han menggelengkan kepala dan tertawa, lalu berdiri dan memeluk Meng Meng erat-erat. Ia berjalan ke piano dan menempatkan Meng Meng di sofa kecil, lalu membuka piano dan bersiap untuk bermain. Bos, ku dengar kemampuan pianonya. Sama sekali tidak kalah dengan Direktur Lang. Dia sangat hebat, dan dia salah satu yang terbaik di antara semua master. Zhao Feng merenungkan apa yang dikatakan Zhao Dahu. Zhao Feng tidak benar-benar mengerti banyak tentang piano, ia hanya tahu bahwa musik piano yang dimainkan Zhang Han sangat enak didengar, dan sebagai wakil direktur perusahaan hiburan, Zhao Dahu memiliki banyak pemahaman dan wewenang untuk berbicara dalam hal ini. Master, mana mungkin. Zhang Li mengerutkan bibirnya dan berkata, adikku sebelumnya adalah amatir level 10 dan sudah lama tidak bermain, bagaimana mungkin dia bisa menjadi master? Zhang Li memiliki pemahaman yang mendalam tentang kakaknya, dan tahu tingkat kemampuan bermainnya beberapa tahun yang lalu. Namun,
yang tidak ia ketahui adalah usia Zhang Han dalam bermain sitar setidaknya 500 tahun. Sial, kakak ipar ternyata sudah level 10, keren, keren. Zhou Fei mengacungkan ibu jarinya berulang kali. Dia bisa main piano. Tak disangka. Ziyan tersenyum tipis. Terlepas dari apakah dia level 10 atau level lainnya, kemampuan bermain pianonya cukup bagus. Ini membuktikan bahwa dia sangat menyukai musik. Zhao Feng melihatnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tanpa sepatah kata pun, mereka tampaknya tidak percaya bahwa bosnya adalah seorang pianis Grandmaster, dan setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka mungkin akan terkejut. Lagu apa yang ingin kamu dengar? Saat Zhang Han hendak memainkan piano, ia menoleh dan bertanya. Meskipun itu sebuah pertanyaan, tatapannya tetap tertuju pada Ziyan. Hal ini membuat Zhou Fei dan Zhang Li yang ingin memesan lagu, menutup mulut mereka. Bagian pertama dari karya piano ini jelas ditujukan untuk Ziyan, sang induk semang. Dengarkan. Ziyan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, memikirkan potongan-potongan piano yang dia tahu dalam benaknya. Dia berpikir sejenak, lalu menjawab, itu hanya Melody of the Night. Ah, melodi malam. Itu karya piano dari langit yang gelap. Meng Meng bertepuk tangan menyambut penampilan Zhang Han. Setelah Meng Meng bertepuk tangan beberapa kali, suasana berangsur-angsur menjadi tenang. 1 detik, 2 detik. Setelah 20 detik, di bawah tatapan penuh harap semua orang, tangan Zhang Han mulai bergerak. Seorang ahli akan mengetahui apakah itu benar atau tidak pada saat dia mengambil tindakan. Zhang Han baru saja memainkan melodi itu beberapa kali, membuat semangat semua orang meningkat. Ada yang memainkan karya piano, tetapi hanya bunyi karya piano itu sendiri yang tak berjiwa. Namun, ada juga yang memainkan karya piano yang luar biasa indah dan memikat. Ziyan, Zhou Fei dan Zhang Li semuanya menatap dengan mata terbelalak di awal, tetapi perlahan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mabuk dan menikmati musik yang indah. Terutama Zhou Fei dan Ziyan yang mengerti musik. Saat itu, mereka merinding saat mendengarnya. Malam dalam seri musik piano, setiap kapital memiliki perasaan yang berbeda, direkam satu malam demi malam, perasaan bahagia, sedih, dan, tentu saja, gembira. Gaya musiknya terutama bernuansa penyembuhan. Setiap lagu dalam seri ini tenang dan menenangkan, membuat hati dan jiwa orang-orang betah berlama-lama di dalamnya. Lagu kelima adalah yang paling populer, dan musik sitar malam yang sering dibicarakan orang-orang adalah lagu kelima dalam seri ini. Setelah lagu berakhir, tak ada tepuk tangan lagi. Mereka semua terpesona oleh suasana yang tenang. Di sisi lain, Zhao Feng jauh lebih baik. Lagi pula, dia pernah mendengar Zhang Han memainkannya beberapa kali, jadi daya tahannya tentu akan sedikit lebih baik. Papa sangat kuat. Suara kekanak-kanakan Meng Meng membawa mereka kembali ke pikiran mereka. Aku, sialan. Sebelum Ziyan sempat berkata apa-apa, Zhou Fei tiba-tiba menggebrak meja dan berdiri. Dia menatap Zhang Han dengan mata terbelalak, terengah-engah, dan berkata. Ya ampun, kakak ipar, jadi steward ini bukan cuma pamer. Luar biasa. Kakak ipar, kau sungguh hebat, aku pasti akan mengagumimu. Ya ampun, masakannya enak sekali, dan pianonya juga enak dimainkan. Aku bahkan ingin menjadi tak terkalahkan. Aku percaya kakak ipar, kau benar-benar hebat. Fei Fei, apa kau tidak melebih-lebihkan? Ziyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan menepuknya. Sama sekali tidak berlebihan, sama sekali tidak berlebihan. Papa adalah yang paling kuat dan tak terkalahkan. Meng Meng bersorak. Benar sekali. Kakak ipar memang hebat, kakak ipar memang hebat. Zhou Fei tampak seperti penggemar yang tidak punya otak. Cepat duduk. Ziyan menarik Zhou Fei kembali ke tempat duduknya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang memungkinkan emosi Zhou Fei tenang. Zhou Fei yang ceroboh ini selalu mengucapkan kata-kata kasar di depan Meng Meng. Apa lagi yang ingin kamu dengar? Zhang Han bertanya lagi kali ini. Ziyan berpikir sejenak, dan tepat saat dia hendak berbicara, Zhou Fei berbicara lebih dulu. Kakak ipar, kamu tahu cara memainkan konser piano ketiga. Kalau kamu bisa memainkannya, berarti kamu hebat sekali. Setelah mengatakan itu, Ziyan sedikit tertegun, dia mengerutkan bibirnya dan menatap Zhou Fei, dan berkata. Konserto piano ketiga ini merupakan salah satu dari 10 piano tersulit di dunia. Karya ini juga merupakan karya yang besar, terkenal karena ekspresi emosionalnya yang kuat dan keterampilan memainkannya yang sulit. Karya ini dikenal sebagai Raja Konserto Piano. Zhang Han, aku ingin tahu apakah kamu bisa memainkannya. Ziyan sangat berharap Zhang Han jago bermain piano. Kalau begitu, dia dan Zhang Han mungkin bisa mementaskan pertunjukan bertema pernikahan di masa depan. Pah. Kemana dia pergi?
Zhang Li dan Zhao Feng tidak tahu tentang lagu ini, tetapi setelah mendengar bahwa itu adalah salah satu dari 10 lagu tersulit di dunia, mereka mengerti konsep di baliknya. Kebanyakan orang menyukai gaya melodis karya-karya piano di malam hari. Namun, bagi mereka yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, banyak yang tidak terbiasa mendengarkannya, sementara para profesional justru akan terpesona olehnya. Kalau orang lain yang bertanya pada Zhang Han, Ziyan mungkin akan merasa gelisah, tetapi setelah mendengarkan lagu Zhang Han, Ziyan juga ingin tahu sejauh apa level Zhang Han. Konserto piano ketiga. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Ah, tidak mungkin. Zhou Fei sedikit terkejut, dan tidak bisa menahan ekspresi kecewa. Bahkan Ziyan juga punya perasaan itu, karena ekspektasinya barusan terlalu besar, saat mendengar kata itu, dia tak bisa menahan perasaan bahwa itu sedikit berbeda. Meng Meng melambaikan tangan kecilnya dan berhenti. Ia tidak mengerti apa yang terjadi ketika melihat ekspresi Zhou Fei dan yang lainnya. Ayah, bagaimana mungkin kau tidak tahu, ayah adalah yang terkuat. Di hati sang putri kecil, papa adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Saat Meng Meng membuka mulutnya, seberkas cahaya melintas di mata Zhao Feng. Dia telah berada di restoran untuk beberapa waktu sekarang, dan Zhao Feng tahu bahwa selama Meng Meng bertanya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan Zhang Han. Hanya saja dia tidak tahu apakah Zhang Han akan mampu mempertahankan ayahnya yang legendaris dan maha kuasa kali ini. Benar saja, setelah Meng Meng membuka mulutnya, ekspresi Zhang Han terhenti sejenak. Dia membalikkan tubuhnya, mengeluarkan ponselnya dari sakunya, tersenyum dan menepuk kepala Meng Meng, dan berkata, Meng Meng ingin mendengarnya. Ya. Meng Meng mengangguk patuh. Ia menyukai kejutan dari orang lain saat papa sedang paling berkuasa. Kalau begitu, ayah, lihatlah partiturnya. Zhang Han menggunakan ponselnya untuk mencari karya piano itu. Partiturnya sangat panjang, tetapi Zhang Han membacanya dalam 10 baris. Energi spiritual dalam tubuhnya bersirkulasi di kepalanya, memungkinkan ingatannya mencapai kondisi memori tanpa mata, apalagi sekadar karya piano. Bahkan jika ia membawakan seluruh set kelas, itu hanya akan memakan waktu 2 jam. Melihat penampilan Zhang Han, Zhou Fei dan yang lainnya sedikit terkejut. Sedang bepergian. Kakak ipar, bisakah kau melakukannya? Tanya Zhou Fei dengan sedikit curiga. Kalau dia bilang begitu, ya sudahlah. Kita lihat saja nanti. Ziyan tersenyum tipis, ia percaya pada Zhang Han. Sejak bertemu Meng Meng, mengajaknya ke Hong Kong, mengunjungi Peach Blossom Valley, hingga datang ke restoran ini, Zhang Han tak pernah mengingkari janjinya. Aku yakin kakakku juga bisa. Bukankah itu cuma lagu? Apa masalahnya? Zhang Li mendengus. Ini bukan masalah lagu, tapi masalah kesulitan. Untuk bisa masuk 10 besar dunia, bagaimana mungkin bisa dimainkan oleh pemain level 10 biasa? Zhou Fei tertawa getir, ingin secara tidak langsung menjelaskan tingkat kesulitan lagu tersebut, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, terdengar suara merdu piano yang dimainkan. Bab 98. Menakjubkan, ketiga. Sua. Beberapa dari mereka menoleh untuk melihat sumber suara. Jari-jari Zhang Han sudah mulai menari di atas piano. Awalnya, lagu ini merupakan pendahuluan yang agak merdu. Meskipun melodi, kecepatannya jauh lebih cepat daripada lagu biasa. Lagu ini jauh lebih rumit, dan semuanya menunjukkan posisi mereka sebagai salah satu dari 10 lagu tersulit. Ini. Zhou Fei tercengang. Hanya beberapa menit. Bisakah dia memainkan musik hanya dengan melihat partiturnya? Bagaimana mungkin? Dia pasti pernah membodohi orang sebelumnya. Dalam sekejap, semua pikiran itu terlintas di benak Zhou Fei. Ia sungguh tak percaya ada orang yang mampu mengingat musik ini hanya dalam beberapa menit. Pada saat ini, Ziyan, Zhang Li dan Zhao Feng juga memiliki tatapan aneh di mata mereka. Ziyan dan Zhang Li tidak begitu percaya bahwa Zhang Han memainkannya sebagai kursus kilat, karena hal itu terlalu sulit dipercaya. Namun, dalam hati Zhao Feng, ia merasa bahwa bosnya mungkin benar-benar menonton dari pinggir lapangan. Dapat dikatakan bahwa kepercayaannya pada Zhang Han adalah yang terbesar di tempat kejadian. Beberapa dari mereka agak bingung pada awalnya, tetapi mereka perlahan-lahan mulai melibatkan diri dalam upacara musik. Zhang Han memainkan konserto piano ketiga. Konserto itu merdu, bahkan lebih lambat dari aslinya, dan ketika dimainkan secara ringkas, kecepatannya jauh lebih cepat, membuat lagu itu memiliki efek yang menggetarkan jiwa. Hal itu juga tampaknya memberikan warna yang berbeda pada karya piano ini, membuat ruangan menjadi hening kecuali suara piano. Tanpa disadari, karya piano itu pun berakhir dan berangsur-angsur berakhir. Wow! Meng Meng membelalakkan matanya lebar-lebar, menatap papa tanpa berkedip, dengan wajah seperti anak ayam. Ia bersorak keras, Papa terlalu tampan, terlalu mengagumkan.
Dia benar-benar hebat. Ziyan menatap Zhang Han dengan takjub dan kagum, lalu berkata, aku benar-benar tidak menyangka kemampuan pianomu sudah setingkat Grandmaster, kau sungguh luar biasa. Saat berbicara, mata Ziyan berbinar-binar aneh. Ia benar-benar bahagia saat itu. Ia sangat marah ketika Zhang Han mengatakan bahwa aktor sebenarnya adalah orang-orang yang sedang bermain peran. Namun kini, Ziyan merasa bahwa itu hanyalah kata-kata Zhang Han yang penuh amarah, karena ia mengerti musik, ia pasti juga mengerti impian sang musisi. Bajingan ini. Kalau marah, dia bisa ngomong apa saja. Dasar bajingan. Hehehehe, dia jago banget main piano. Kayaknya dia ganteng banget. Master piano, mungkin kita bahkan bisa menulis lagu bersama di masa depan. Enggak boleh. Dia mesti minta-minta duluan. Kalau enggak, aku enggak akan ngomong duluan sama dia, Saat ini, hati Ziyan sebenarnya serumit dan berantakan seperti hati seorang gadis, tetapi di saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Semua ini karena Zhang Han terlalu mengejutkannya. Ketika simpul kecil di hatinya itu terselesaikan, ia tentu saja merasa senang, dan wajar saja jika suasana hatinya menjadi sedikit rumit. Tentu saja, hal yang biasa bagi orang aneh seperti Ziyan, yang memiliki anak tanpa pernah merasakan cinta, untuk memiliki hati seorang gadis. Ya Tuhan, ada apa? Tiba-tiba, Zhou Fei melompat dari kursinya, dia menatap Zhang Han dengan kaget dan takut, tubuhnya tidak dapat menahan gemetar, menampakkan emosinya yang amat sangat. Ada apa? Ziyan kembali sadar dan menatapnya dengan bingung. Mengapa dia tampak linglung? Ya ampun, kakak Yan, ya ampun, sudah berapa lama? Ya ampun, 20 menit. Kakak ipar cuma pakai 20 menit buat main piano ini. Astaga, nggak mungkin banget, kan, kok bisa? Ini bakal pecahin rekor dunia. Wajah Zhou Fei dipenuhi kegembiraan, dan dia bingung harus berbuat apa. Saat kata-kata ini keluar, raut wajah Ziyan, Zhang Li dan Zhao Feng semuanya sedikit berubah. Benarkah? Hanya 20 menit. Ziyan tanpa sadar berdiri. Benar. Waktu pertama kali main, jam 10.50 malam. Sekarang jam 11.10 malam. Sudah 20 menit. Zhou Fei menunjuk jam tangan di pergelangan tangannya. Ziyan menjerit pelan sambil menutupi bibirnya dengan tangannya yang seputih bunga lili. Ia menatap Zhang Han dengan mata terbelalak, dan untuk sesaat, ia tak tahu harus berkata apa. Adapun Zhao Feng dan Zhang Li, meskipun mereka tidak mengerti arti spesifik di balik kata-kata itu, mereka tahu bahwa tindakan Zhang Han barusan pasti terlalu mengejutkan. Namun, Meng Meng lah yang berkata dengan ekspresi bangga, Papa adalah, yang paling kuat. Benar sekali, ayahmu benar-benar gila. Aduh, sayang sekali. Seharusnya aku merekamnya sekarang. Kalau aku merekamnya di internet, pasti bisa menyebabkan gempa besar di industri piano, kenapa aku begitu bodoh? Seharusnya aku merekamnya. Aduh, sayangku, kata Zhou Fei sambil mengerutkan kening. Melihat ekspresinya, Ziyan tahu bahwa ia benar-benar kesal. Ia melirik Zhang Han dan terbatuk pelan untuk mengingatkannya, lagunya tidak direkam, tapi dia ada di sana. Sendawa. Dia bereaksi cepat dan menatap Zhang Han. Dia mengeluarkan ponselnya untuk merekam video secara langsung dan berkata bersamaan, Kakak ipar, kalau kamu datang lagi, dengan kemampuanmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan semua pemain di industri piano. Nanti kalau kamu sudah sukses, aku yang akan jadi manajermu. Tidak, aku yang akan jadi manajermu dan kakak Yan, pasangan suami istri, astaga, pasangan yang serasi. Kata-katanya tidak jelas, tetapi ekspresi, nada, dan kata-katanya semuanya mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Zhang Han menatap Zhou Fei, sedikit terdiam. Gadis ini agak gila. Apakah Zhang Han masih memainkannya setelah rekaman beberapa saat yang lalu? Dia sedang tidak ingin bermain-main dengannya, tetapi tepat ketika dia hendak menolak, Meng Meng yang ada di samping sudah membuka mulutnya dan menolak. Papa memainkannya 2 kali, saatnya Meng Meng tampil. Ayo, Meng Meng. Zhang Han mengabaikan Zhou Fei, tersenyum pada Meng Meng, lalu memeluknya. Hai, Mama, sudah siap. Meng Meng sebentar lagi mulai. Meng Meng mengingatkannya sebelum ia memainkan musik. Mama, siap-siap, ayo mulai. Ini sudah dimulai. Meng Meng menjawab dengan gembira sambil menekan tuts piano. Suara sitar yang jernih dan merdu terdengar, diiringi suara Meng Meng yang kekanak-kanakan namun menyenangkan. Twinkle, Twinkle Little Star, betapa aku bertanya-tanya siapakah dirimu. Setelah bernyanyi selama 2 menit, Meng Meng menarik tangannya, dan bertanya dengan wajah penuh harap, bagaimana? Bagus sekali. Meng Meng sangat hebat. Ziyan bertepuk tangan lebih dulu.
Zhao Feng, Zhang Li, dan Zhou Fei juga bertepuk tangan bersama sambil memuji. Bahkan Meng Meng bisa bermain piano di usia yang begitu muda. Meng Meng pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Petik 2. Perlakuan Meng Meng di restoran itu bisa dikatakan paling tinggi. Karena dia adalah gadis kecil yang manis dan cantik, dan juga karena dia adalah putri Ziyan, tetapi juga karena dia adalah harta karun di tangan Zhang Han. Mendengar pujian dari beberapa dari mereka, Meng Meng sangat gembira dan tertawa tanpa henti. Hei, kakak ipar, jangan diturunkan. Mau putar lagu itu lagi. Melihat Zhang Han hendak menutup pintu, Zhou Fei buru-buru berkata. Namun, Zhang Han bahkan tidak peduli padanya, ia langsung meletakkan tutup sitar dan kembali ke meja makan sambil menggendong Meng Meng. Baru kemudian ia menatap Zhou Fei yang tercengang, dan berkata, lain kali saja. Lain kali. Ekspresi Zhou Fei membeku saat dia berkata dengan agak kesal. Papa hanya bermain 2 kali setiap kali, imbuh Meng Meng. Ya, bos cuma bisa main 2 piano sekaligus, dan mungkin gak setiap kali makan. Tiap kali kita dengerin, kita jadi kurang dengar, kata Zhao Feng sambil terkekeh. Hah? Ziyan menatap Zhang Han dengan aneh, lalu berkata, kamu bahkan punya aturan seperti itu. Sebenarnya bukan aturan. Setelah makan malam, kamu boleh istirahat dan memainkan 2 buah piano sekaligus, jawab Zhang Han. Kalau begitu, kakak ipar, bisakah kau memainkannya lagi, tanya Zhou Fei lagi. Ia sedang berpikir untuk merekam video ini untuk Zhang Han sekarang, dan ia tahu bahwa begitu video ini diunggah ke internet, akan menimbulkan gelombang besar yang akan memenuhi seluruh industri piano dunia. Tapi Zhang Han masih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin bermain. Dengan kata-kata ini, dia menolak Zhou Fei. Melihat ekspresi Zhou Fei yang kesal, Zhang Han berkata dengan geli, sudah hampir jam 11.30, aku harus menyiapkan makan siang. Kurasa semua pelanggan akan segera datang. Baiklah, lain kali aku akan merekam videonya untukmu. Zhou Fei mengangguk patuh. Bro, kita makan apa untuk makan siang? Mendengar Zhang Han akan memasak, Zhang Li langsung bersemangat. Dia benar-benar seorang pencinta kuliner yang rakus. Ada beberapa kentang, kacang-kacangan, dan mentimun. Kamu mau makan apa? Tanya Zhang Han santai. Di dunia ini, bahan-bahan ini sudah dianggap yang terbaik di dunia. Namun, Zhang Han telah mencicipi hidangan langka dari berbagai penjuru langit dan bumi sebelumnya, sehingga standarnya jauh lebih tinggi dari biasanya. Bahkan ketika ia makan, ia merasa itu hanya makanan biasa, tetapi orang lain tidak. Mendengar pertanyaan Zhang Han, Zhao Feng merasa sedikit bersemangat. Ia merasa jika ia mengenal bosnya, ia mungkin bisa memesan hidangan. Aku mau ayam, kata Zhang Li dengan gembira. Aku juga ingin daging, Zhou Fei cepat-cepat menambahkan. Aku juga, aku baik-baik saja, kata Ziyan lembut. Aku akan makan apapun yang dimasak bos. Petik 2. Zhao Feng merasa dirinya tidak punya hak untuk bicara, dan di saat yang sama, dia merasa bosnya akan memakan apapun yang dia masak, jadi dia menjawab sesuai dengan itu. Ayam tidak bisa dimasak siang hari, tapi bisa dimasak malam hari, jawab Zhang Han. Oh ya, kakak ipar, ada mie. Zhou Fei melirik Ziyan dan mengingatkannya, kakak Yan suka makan mie, misalnya, pangsit, mie instan, mie gulung, dan sebagainya. Oh ya, ada juga hotpot, kakak Yan sangat suka makan hotpot, kakak ipar, aku memberimu semua berita ini secara gratis. Zhang Han menatapnya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Melihat itu, Ziyan diam-diam merasa lega. Apa maksudmu? Bab 99. Kejadian dari awal. Di sisi lain, Meng Meng mengangkat tangan kecilnya dan berkata, Meng Meng juga sangat suka makan hotpot. Dan ada juga beberapa mie yang aku suka. Meng Meng juga suka makan mie. Reaksi Zhang Han jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap Meng Meng dan berkata tanpa ragu, baiklah, kalau begitu kita makan mie nanti siang. Tanpa dia sadari, kata-kata itu membuat Ziyan merasa cemburu. Kok bisa begini? Kenapa dia nggak tanya aku aja? Ngabalin ibu kos. Suasana hati Ziyan langsung jatuh. Meskipun merasa cemburu, ia juga sedikit tidak senang. Si brengsek ini, nggak bisa tanya langsung aja. Bahkan sekadar komentar sopan pun nggak masalah, kan? Abaikan saja dia nanti. Dia mau merayuku begitu saja. Tunggu saja. Brengsek. Niat membunuh Ziyan terhadap Zhang Han sudah membuncah, tetapi Zhang Han tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia bergumam pada dirinya sendiri dan menatap Meng Meng, lalu pasta apa yang ingin Meng Meng makan. Bakpao. Mie atau pangsit atau apalah. Terlalu banyak jenis pasta. Zhang Han juga bingung harus berbuat apa.
Dan masalah utamanya adalah bahan-bahannya tidak banyak, jadi dia akan sangat dibatasi. Misalnya, ada bakpao kukus, pangsit sup, bakpao daging sapi, bakpao babi, dan bakpao daging lainnya. Ada bakpao labu dan telur, bakpao daun bawang dan telur, dan sebagainya. Aku ingin makan itu, mie itu. Tipis sekali, Mama, apa itu? Meng Meng menjelaskannya sebentar, tetapi dia tidak tahu mie jenis apa yang pernah dimakannya sebelumnya. Ini mie kering yang enak, jawab Ziyan sambil matanya yang indah membentuk garis putih. Ziyan tidak tahu cara memasak. Saat bersama anak-anaknya, pengasuhnya biasanya memasak, atau pergi ke ruang makan. Terkadang ia makan masakan barat, terkadang ia makan sup mie, tetapi secara relatif, ia lebih sering makan hotpot. Ziyan suka sekali makan mie, bahkan Meng Meng pun suka memakannya sejak kecil. Dan mie kering yang lembut itu, satu-satunya yang Ziyan tahu cara membuatnya, sudah beberapa kali dimasak untuk Meng Meng sejak kecil. Baik dewasa maupun anak-anak sangat suka memakannya. Benar sekali, itu hanya mie kering yang enak. Meng Meng terkekeh. Kalau begitu, kita akan membuat mie tipis untuk Meng Meng nanti siang. Zhang Han tertawa sambil mengusap kepala Meng Meng. Aku naik ke atas. Ziyan memutar matanya ke arah Zhang Han lagi. Hal ini membuat Zhang Han cukup bingung. Mengapa gadis ini selalu bersikap tidak ramah padanya? Tentu saja, Zhang Han tahu bahwa bersikap tidak ramah, seperti itu adalah hal yang baik, sama saja dengan mengatakan bahwa pacarnya akan mudah marah. Terkadang, pacarnya akan sangat membenci dirinya sendiri karena membuat masalah, tetapi ia tidak tahu bahwa hanya pacarnya yang suka melakukan itu. Akan tetapi, jika dia benar-benar mulai mempunyai sifat pemarah terhadap orang lain, dia tidak akan jauh dari kata putus. Tentu saja, Zhang Han juga tahu tentang ini. Terkadang, Ziyan memperlakukannya berbeda dari orang lain, dan itu sebenarnya awal yang baik. Jika Zhang Han bahkan tidak tahu tentang ini, bukankah EQ-nya akan terlalu rendah? Kembali ke pokok bahasan, saat Meng Meng melihat Mama hendak naik ke atas, ia mengulurkan tangannya pada Mama. Ziyan menggendong Meng Meng sekaligus, dan ketika merasakan berat Meng Meng, ia terkekeh dan menepuk-nepuk pantat kecil Meng Meng beberapa kali. Ia tertawa, Meng Meng sepertinya lebih berat dari biasanya, sepertinya aku tidak akan bisa menggendongmu untuk sementara waktu. Bukan itu, Mama sudah bisa menggendong Meng Meng. Putri kecil itu menari dalam pelukan Mama. Zhou Fei berpikir sejenak, lalu mengikuti. Zhang Li dan Zhao Feng tetap di lantai pertama. Bro, kapan kamu menyelesaikan masalah ini untuk kakak ipar? Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu berurusan dengannya? Zhang Li sangat penasaran dengan masalah ini. Ketika Zhang Li mengenal Meng Meng, ia bisa memperkirakan bahwa Ziyan sedang hamil ketika keluarga mereka berpisah. Saat itu, Zhang Han juga bagaikan matahari di langit, dan ia selalu tampak seperti penipu. Jika ia bersama Ziyan saat itu, dengan kepribadiannya, ia pasti akan mengajak Ziyan berkeliling Sangjing. Zhang Li tiba-tiba memanggil dengan lembut. Ia ingat, saat itu Zhang Han dan Qiao Luoluo mungkin masih berteman, jadi Zhang Li menatapnya, kakak, waktu itu kau bersama Qiao Luoluo, apa kau dan Ziyan diam-diam? Apa kau menginjak dua perahu? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Zhao Feng terkejut, bahkan telinganya pun tegak, saat dia mengamati pemandangan di depannya dengan saksama. Meskipun dia merasa mungkin sedikit bergosip, dia sebenarnya sangat ingin tahu tentang situasi Zhang Han. Zhang Han tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata, itu hanya sebuah insiden. Kakak, kau bohong padaku. Kejadian apa yang bisa membuatmu tidur? Kejadian apa yang bisa melahirkan anak? Zhang Li mendengus pelan. Zhang Han menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, itu sama saja saat aku dipukuli oleh Zheng Qiang. Zhang Li melotot dan berkata, kamu memukulnya karena kakak ipar. Ya, aku minum terlalu banyak waktu itu. Zhang Han memberikan penjelasan sederhana. Pada saat yang sama, dia teringat kembali pada saat itu. Ziyan sangat populer saat itu, dan ia berkesempatan menjadi ratu bayangan tahun berikutnya. Saat Ziyan datang ke Sangjing, ia diperkenalkan oleh seorang pejabat tinggi SARFT dan berkolaborasi dengan Zheng Qiang, yang merupakan orang-orang yang memahami kelompok tersebut. Zheng Qiang adalah ketua grup Guangming. Usianya baru 30 tahun, dan juga merupakan keturunan langsung keluarga Zheng dari Sangjing. Ia memiliki posisi tinggi, dan berdasarkan identitasnya, ia sedikit lebih tinggi daripada Zhang Han pada saat itu. Namun, Zheng Qiang juga orang yang tegas. Ia telah memikirkan Ziyan selama lebih dari setahun, dan selama kerja sama mereka, ia akhirnya menemukan kesempatan untuk menambahkan beberapa hal ekstra pada anggur Ziyan, membuat pikiran Ziyan kacau. Adapun Zhang Han, yang baru saja putus dengan Qiao Luoluo, ia juga cukup marah.
Putus dengan cara seperti itu juga bisa dianggap sebagai pukulan telak bagi Zhang Han. Saat itu, di ujung atas klub hiburan langit cerah milik Sang Jing, Zhang Han minum banyak dan tanpa sengaja masuk ke ruangan yang salah. Ia melihat wajah mengerikan Ziyan dan Zheng Qiang yang sedang berjuang. Dengan geram, Zhang Han mengambil botol anggur dan menamparkan kepala Zheng Qiang dengan keras, membuatnya langsung pingsan. Ia menggendong Ziyan dan meninggalkan gedung klub, memesan kamar suite presidensial di hotel terdekat. Ziyan tidak sadarkan diri saat itu, bahkan ia ingin melepas pakaiannya. Meskipun Zhang Han menyukai keindahan, ia juga memiliki rasa kesopanan, dan menggenggam tangan Ziyan erat-erat sepanjang perjalanan. Di kamarnya di hotel, Zhang Han merasa semakin bingung setelah mabuk, dan Ziyan bahkan lebih bingung darinya. Tepat saat Zhang Han ingin pergi, telapak tangan putih lembut Ziyan meraih tangan Zhang Han dan menariknya kembali ke tempat tidur, membiarkan Zhang Han terjatuh. Semalam penuh telah berlalu. Meskipun Zhang Han awalnya mabuk, ia masih samar-samar mengingat pemandangan menawan malam itu. Ia masih memiliki sedikit kesan tentang sosok anggun Ziyan. Mengingat kejadian di pagi hari kedua, Zhang Han tidak dapat menahan tawa 2 kali. Tetapi kata-kata ini hanya pikirannya dalam hati. Zhang Han tidak menjelaskannya kepada Zhang Li, ia hanya mengatakan bahwa ia menyelamatkan Ziyan dari Zheng Qiang. Jadi, bosnya adalah pahlawan yang menyelamatkan si cantik saat itu, kata Zhao Feng sambil tersenyum tipis. Kisah pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik seperti ini kedengaran seperti kisah yang sangat indah. Seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik juga sesuatu yang patut dibanggakan. Kalau bukan karena kakakku yang menjadi marsal, bagaimana mungkin mereka bisa bersama? Zhang Li mengerucutkan bibirnya. Menurutnya, ada syarat bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan seorang wanita cantik, dan syaratnya adalah seorang pria harus sedikit lebih tampan. Kau benar, bosnya memang tampan, jawab Zhao Feng. Sambil berbicara, Liang Mengqi dan 2 orang lainnya bergegas masuk. Melihat Zhao Feng duduk di meja makan dan mengobrol dengan Zhang Han, Liang Mengqi tersenyum dan berkata, Zhao Feng, kamu datang sangat pagi. Aku tidak pergi pagi ini, jawab Zhao Feng. Oh. Liang Mengqi mengangguk. Zhao Dahu dan Yu Qingqing juga menyapa Zhang Han dan kemudian duduk di meja biasa mereka. Waktunya memasak. Zhang Han melihat jam. Pukul 11.40. Ia lalu bangkit dan berjalan menuju dapur untuk menyiapkan makan siang hari ini. Hal pertama yang ia lakukan adalah menanak nasi. Biasanya, air yang digunakan untuk menanak nasi juga berasal dari air suci Gunung Bulan Baru. Tentu saja, gandum dan padi di Gunung Nyumun memiliki status yang sama, jadi akan sangat luar biasa jika ditanam di lingkungan yang sama dengan Gunung Nyumun. Saat mereka memasak nasi, Zhang Han mengocok telur. Dalam nasi goreng telur saat ini, hampir 30 telur harus digoreng sekaligus, sehingga jumlah telur yang disimpan berkurang. Awalnya, Zhang Han berencana untuk menjual lebih sedikit makanan ketika telurnya hampir habis, tetapi dia tidak perlu terlalu khawatir tentang situasi Gunung Nyumun saat ini. Air yang murni masih memiliki cadangan, sekitar 20 liter. Jumlah itu cukup baginya untuk membeli beberapa ekor ayam dewasa, sapi, domba, babi, dan sebagainya untuk mengisi air yang murni. Setelah selesai, Zhang Han mulai memilah beberapa kentang besar. Kentangnya bulat dan montok. Dalam keadaan normal, beberapa kentang yang dijual di luar ruangan akan memiliki beberapa titik cekung, yang kurang rapi, tetapi kentang Mount Nyumun berbentuk bulat dan seperti bola tembak. Zhang Han mengeluarkan pisau pengupasnya dan mengayunkannya dengan cepat. Sua-sua-sua. Kulit kentang dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Di ruang makan, tidak hanya makanannya yang sangat lezat, bahkan proses memasak Zhang Han pun sangat indah, dan tingkat melihat hidangannya pun sangat tinggi. Setelah selesai menyiapkan kentang, ia mulai menyiapkan daun bawang cincang dan bahan pelengkap lainnya. Saat mereka selesai menyiapkan hidangan, hari sudah tengah malam. Pelanggan datang silih berganti, dan meja di samping jendela sudah terisi 6 orang. Namun, kali ini, ke-6 orang itu semuanya adalah staf restoran di sebelahnya. Setelah mencicipi hidangan, mereka tak bisa melepaskan diri dan selalu datang untuk makan siang. Bos, makanan apa yang harus kita makan hari ini? Mata Liang Mengqi berbinar ketika dia melihat Zhang Han telah menyiapkan kentang dan mentimun. Ya. Zhang Han mengangguk. Tahu dan mentimun, jawab Zhang Han. Bab 100. Sup mie. Hidangan dingin yang lezat, enak sekali, kata Yu Qingqing gembira. Ia sangat menyukai lauk pauk ini. Zhang Han sengaja menyiapkan 2 hidangan dingin ini, karena mereka ingin makan mie di siang hari. Dengan hidangan dingin, bisa dikatakan keduanya adalah perpaduan yang sempurna. Filamen kentang merupakan hidangan bercita rasa terkenal di Provinsi Zhejiang, yang termasuk dalam wilayah Provinsi Zhejiang. Caranya sangat sederhana.
Potong kentang menjadi irisan tipis, lalu masukkan kentang parut ke dalam air bersih untuk mencegah kentang berkarat dan berubah warna. Pastikan air rebusan kentang bersih dan matang, sisihkan paprika merah dan hijau, lalu potong-potong kentang parut. Dinginkan dengan air dingin, lalu masukkan paprika merah dan hijau. Tambahkan 1 sendok teh minyak lada, 1 sendok teh minyak cabai, sedikit garam, sedikit MSG, sedikit minyak wijen, tambahkan sedikit cuka, lalu aduk sesuai selera. Itu hanya prosedur biasa, tetapi di restoran ini, ada rajanya bumbu, kayu wangi. Apapun hidangannya, selama kayu wangi itu ditaburkan, aromanya akan membuat mulut berair. Yang satunya lagi adalah sate mentimun. Itu juga hidangan rumah tangga yang sangat umum, jadi resepnya jadi lebih sederhana lagi. Bahan utamanya adalah mentimun, yang dibuat dengan berbagai bumbu. Rasanya sejuk dan menyegarkan, cocok untuk musim panas. Mentimun bersifat dingin, dan memakannya di musim panas dapat meredakan panas dan menghilangkan api, membuang racun dari tubuh dan juga memiliki efek kecantikan. Selain itu, memakan mentimun di musim panas dengan rasa yang lezat juga dapat melancarkan pencernaan. Menamparkan mentimun memiliki efek membuka lambung. Selain rendah kalori, mentimun dapat menghilangkan kelembapan, panas, dan detoksifikasi, serat pangannya memiliki efek meningkatkan ekskresi zat beracun dan menurunkan kolesterol. Dalam mentimun segar, asam propanedioat, yang menghambat konversi gula menjadi lemak, memiliki fungsi menurunkan berat badan. Tentu saja, jika seseorang menggambarkan dampaknya di pasar, mereka tidak akan menyebutkan dampaknya. Kalau hanya makanan hijau murni seperti itu, ya sudahlah. Lagi pula, makanan hijau itu tidak hanya bergizi, tetapi khasiatnya juga sangat baik. Inilah yang biasa disebut makanan bergizi. Dan untuk tanaman yang ditanam di Gunung Bulan Baru, nutrisi ini akan meningkat 2 kali lipat. Dapat dikatakan bahwa mengonsumsi makanan Teluk Bulan Baru sepanjang tahun akan sangat meningkatkan kesehatan fisik seseorang. Saat itu, penduduk kota besar hidup dalam lingkungan air panas, di mana siang dan malam saling terbalik, dan tubuh mereka berada dalam kondisi yang kurang sehat. Rumah sakit semakin diminati. Namun, hidup memang seperti ini, zaman telah berkembang, tak seorang pun dapat mengubah apapun, jadi mengonsumsi sedikit lebih banyak makanan hijau murni dan sehat juga merupakan pilihan yang sangat baik. Kalau tidak, makanan yang beredar di pasaran tidak akan beragam. Makanan hijau murni akan lebih mahal. Makanan berkualitas baik dari daerah produksi akan disebut makanan khusus, yang akan disebut makanan untuk penggunaan pribadi. Kembali ke topik utama, semakin banyak orang yang mengantre di luar restoran pada siang hari. Bisa dibilang, setelah beberapa hari diseduh, restoran kasual Mengmeng sudah cukup terkenal di jalan ini. Selama orang-orang tidak buta, mereka bisa melihatnya dari dekat. Hah! Tiba-tiba, seorang teman asing berambut pirang yang sedang berjalan santai di jalan mengeluarkan suara terkejut dan berjalan menuju restoran. Ia pertama kali mengamati area di luar ruang makan. Dari jendela-jendela yang bersih dan terang dari lantai hingga langit-langit, ia dapat melihat bahwa interiornya didekorasi dengan rapi. Kelihatannya cukup bagus. Ayo kita coba di sini siang nanti. Pria berambut pirang itu bergumam dalam bahasa Inggris dan berjalan ke tempat para pelanggan mengantre. Ia memandang orang-orang di sampingnya dan tersenyum. Ia bertanya dalam bahasa Mandarin dengan bibir mengerucut, "Halo, apakah restoran ini bagus?" "Lebih dari hebat. Percayalah, restoran ini adalah restoran terbaik yang pernah saya kunjungi sejak kecil." "Melebihi siapapun," jawab pria di sebelahnya dengan sungguh-sungguh. "Benarkah sekuat itu?" Mata pria berambut emas itu berbinar. Tentu saja. Ketika seorang gadis muda di belakang melihat adik laki-lakinya yang orang asing itu sangat tampan, ia tersenyum dan berkata, "Dia sama sekali tidak melebih-lebihkan. Ini makanan terenak yang pernah kumakan sejak kecil. Enak sekali. Sayang sekali kalau tidak mencicipinya." Pria berambut pirang itu tersenyum dan berkata, "Lalu apa saja makanan khas di sini?" "Nasi goreng telur. Tidak ada yang lain." Oh, enak sekali. Apa keistimewaan makanan lezat ini?" Saudara asing ini. Akhirnya, pemuda di sebelah pria pirang itu menepuk lengannya dan berkata, "Ada banyak makanan lezat di sini, tapi kamu tidak akan bisa memakannya. Kita hanya bisa mencoba nasi goreng telur." "Kenapa?" tanya pria berambut emas itu bingung. "Apakah kamu mengenali huruf Cina?" "Aku bersedia." Pria berambut emas itu mengangguk. "Kalau begitu, lihatlah papan pengumuman di sana dan kamu akan tahu alasannya." "Baiklah." Pria berambut emas itu mengangguk dan berjalan ke sisi pintu. Ia menatap papan pengumuman dengan sangat serius dan bergumam. Jam operasional. Cuma 3 jam. 300 yuan untuk setiap porsi nasi goreng telur dan 100 yuan untuk setiap porsi susu. Apakah hidangan lain harus dicicipi oleh anggota? Ya ampun.
Ketika dia melihat informasi di bawah, dia tiba-tiba berseru kaget dan tidak mempercayai matanya. Kartu keanggotaan seharga 1 juta yuan per kartu. Dan bahkan masuk 10 besar, diikuti oleh kartu keanggotaan 10 juta. Astaga, bagaimana mungkin kartu keanggotaan 10 juta itu bisa ada? Pada saat itu, dia benar-benar tercengang, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia kembali ke tempat duduknya dengan linglung. Melihat ekspresinya, penonton tak kuasa menahan senyum puas. Ini sepenuhnya wajar. Saat pertama kali melihat berita ini, ekspresi terkejut mereka sama seperti ekspresi terkejutnya. Tak lama kemudian, pria pirang itu tersadar. Raut wajahnya tampak rumit saat ia mengeluarkan ponsel dari saku dan memberi isyarat kepada restoran. Ia kemudian membuka buku catatannya dan menulis. Restoran Kasual Mengmeng, Jalan XXXXX, tahun XXXX pada siang hari, rekam. Restoran itu sangat istimewa, ada puluhan orang mengantre di depan pintu, bisnisnya sangat ramai. Restoran itu menerapkan sistem keanggotaan, dari 1 hingga 10, setiap kartu keanggotaan berharga 1 juta, nomor 11 hingga 20, 10 juta per kartu, sungguh tak terbayangkan, non-anggota untuk sementara hanya mendapat nasi goreng telur dan susu, nasi goreng telur seharga 300 yuan per porsi, susu 100 yuan per cangkir. Harganya sedikit lebih mahal. Setelah merekam semua ini, pria berambut emas itu menyimpan telepon genggamnya dan menunggu dalam diam hingga orang banyak berbaris. Di ruang makan, ketika makanan hendak dimasak, Zhang Han mengeluarkan panci besar berisi air spiritual yang dituangkan ke Gunung Bulan Baru, lalu menaruhnya di atas kompor untuk merebus air. Melihat ini, mata Liang Mengki berbinar, dan buru-buru bertanya. Bos, apakah kita punya makanan lezat baru? Apa itu? Sup mie. Enak juga. Nanti aku coba, kata Liang Mengki dengan nada agak kecewa. Ia sudah makan mie kuah beberapa kali, tetapi pada akhirnya, rasanya hanya mie kuah, persis seperti saat ia melewati permukaan air. Ia sama sekali tidak punya pengalaman dengan indera perasa, dan setelah itu, Liang Mengki tidak pernah makan mie kuah lagi. Namun, ia tetap menantikan masakan Zhang Han. Lagi pula, masakan bosnya belum pernah terasa buruk. Di sisi lain, mata Yu Qingqing dan Zhao Dahu, yang berdiri di depannya, berbinar. Zhao Feng, yang berada di samping, menggelengkan kepalanya pelan. Ia tahu bahwa jika ingin makan sesuatu yang enak, ia harus berhubungan baik dengan pemiliknya. Pagi harinya, ia mendengar dari Zhang Li bahwa mereka makan ayam tadi malam, dan aroma yang mereka ceritakan membuat Zhao Feng meneteskan air liur tak terkendali. Sekarang Zhao Feng telah melihat Yu Qingqing dan yang lainnya seperti ini, jika ia mengatakannya dengan lantang, ia mungkin akan merusak selera makan mereka. Sup mie adalah hidangan yang Zhang Han putuskan untuk dimasak setelah mempertimbangkannya. Hidangan ini sederhana dan lezat, tetapi yang terpenting adalah kualitas mie Gunung Bulan Baru yang baik, dan itu dapat sepenuhnya menjelaskan arti sebenarnya dari sup mie. Sup mie adalah camilan mie khas Cina. Sesuai namanya, sup mie pada dasarnya tidak menggunakan bumbu penyedap, terutama yang berwarna. Misalnya, kecap, anggur masak, kaldu daging, minyak merah, del. Kuah mie adalah cita rasa aslinya, yang mewujudkan aroma murni kuah mie. Mie putih bersih dan kuah bening dengan beberapa lauk membuatnya terasa ringan dan menyegarkan. Ada beberapa prosedur memasak sup mie, sup mie iris, dan sup mie semuanya cukup rumit. Baik yang berpengalaman maupun yang belum berpengalaman menggunakan sup mie yang sama untuk membuat sup mie. Terkadang, untuk memastikan kekuatan mie, air garam ditambahkan dalam takaran tertentu. Air garam dan mie akan meningkatkan kekuatan adonan, sehingga mie lebih mudah ditarik, sehingga adonan tidak akan pecah atau terlalu kental. Tapi Zhang Han sama sekali tidak membutuhkannya. Dengan air spiritual Gunung New Moon di sini, kenapa harus pakai air garam? Zhang Han menyiapkan adonan. Ada banyak pengetahuan tentang menguleni adonan, tetapi tidak selalu memungkinkan untuk mengisi mangkuk berisi air sekaligus. Kita bisa menggali lubang di tengah tepung dan menuangkan air perlahan ke dalamnya, sambil mengaduknya perlahan dengan sumpit. Setelah airnya tersedot kering oleh tepung, uleni tepung berulang-ulang dengan tangan sehingga tepung menjadi banyak bagian kecil tepung, yang biasa dikenal dengan mie kepingan salju. Dengan cara ini, tepung tidak akan terlambat meresap dan menyebar kemana-mana, atau menempel penuh seperti pasta, lalu taburkan air pada kepingan salju tersebut, aduk dengan tangan, sehingga menjadi bola adonan kecil, yang disebut mie anggur. Pada tahap ini, tepung belum menyerap cukup air dan tingkat kekerasannya cukup tinggi. Tepung dapat dipadatkan menjadi satu bagian, dan pasta pada baskom atau panel dapat dilap dengan kuat. Kemudian, tepung padat tepung anggur dapat dicuci dan ditaburkan di atas tepung anggur, sehingga tepung anggur dapat diuleni menjadi adonan tepung yang halus dengan kedua tangan.
Metode pencampuran seperti ini disebut 3 langkah penambahan air, yang dapat membuat seluruh proses pencampuran bersih, fleksibel, dan mencapai efek adonan ringan, baskom ringan, tangan ringan. Saat Zhang Han menguleni adonan, energi spiritual dalam tubuhnya mengalir ke tangannya, membuat proses menguleni jauh lebih efisien. Jika orang lain yang menguleni, ia akan membutuhkan waktu 8 atau 10 menit untuk menguleni mie, tetapi Zhang Han hanya membutuhkan waktu 2 menit. Mie sudah siap, dan air rebusannya hampir mendidih. Saat ini, langkah kedua adalah memotong mie. Tepat saat Zhang Han hendak mengambil pedang itu, dia berpikir sejenak dan kemudian menarik tangannya. "Bos, cara kamu menguleni adonan sangat keren." Saat itu, Liang Mengqi datang. Sebelumnya ia tidak terlalu merasakannya, tetapi sekarang ia merasa bahwa pria yang bisa memasak itu benar-benar tampan. Tidak, seharusnya pemiliknya yang benar-benar tampan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa memasak makanan lezat seperti itu, kecuali bosnya. Mie buatan bos pasti harum sekali. Liang Mengqi menekan tangannya di atas meja, matanya berbinar-binar penuh semangat saat memperhatikan gerak-gerik Zhang Han. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.